Tahun 1994, Amy Moore datang ke acara lelang properti di Mansfield, Connecticut. Di sana dia nemuin rumah tua yang bergaya kolonial dengan ukuran itu 3 lantai dan ada 9 kamar di sana. Cukup besar. Itu ukurannya sekitar 10 hektar. Dan harganya waktu itu sekitar $100.000 ya. Agak tinggi harganya, cuman sebenarnya untuk ukuran segitu itu terlalu murah. Tapi ada satu hal detail yang nggak disebutkan banyak orang pada saat itu. Rumah itu berdiri di pinggiran bekas institusi yang namanya adalah Mansfield Training School, yang baru aja ditutup setahun sebelumnya. Mansfield ini sendiri, ini sebenarnya adalah institusi negara yang beroperasi selama lebih dari 1 abad, ya, didirikan buat mengurus orang dengan disabilitas intelektual, jadi seperti orang autis atau gangguan jiwa, itu juga ada di sana. Tapi dalam praktiknya, justru tempat itu jadi tempat penyiksaan. Ada tempat kerja paksa dan juga pengurungan massal. Orang-orang juga ada banyak dipasung di sana. Singkat cerita, Amy menang lelang itu dan dia mulai ngerenovasi pelan-pelan rumah itu. Tapi dari minggu pertama renovasi dimulai, gangguan langsung muncul. Waktu dia lagi nyerok wallpaper gitu di lantai 2, Amy ngedenger ada suara langkah berat di atas kepalanya. Padahal nggak ada siapa-siapa di atas. Beberapa malam kemudian, dia jatuh dari tangga karena kayak ada yang ngedorong dia. Di malam lain, pintu kamar di atas itu tiba-tiba kebuka sendiri. Padahal sebelumnya udah dikunci dan diganjel rapat-rapat. Semua itu terjadi sebelum dia tahu bahwa Mansfield Training School itu adalah tempat yang sekarang dikenal sebagai salah satu contoh paling buruk dari sistem karantina sosial. Dan selama 133 tahun, lebih dari 2.000 pasien itu dikurung, disiksa, dan dilupain di tempat itu. Dan ketika Amy ngalamin gangguan itu, dia tidak tahu apa-apa tentang rumah itu. Di video kali ini kita bakal ceritain semuanya apa yang dialamin sama Amy dan di mana hidupnya bakal berubah. Kenalin, nama gue Josh Kultom. Ini adalah channel YouTube kedua gue, namanya adalah Stigma alias Skeptik Bersama. Gue ini adalah extrovert basically, jadi gue suka cerita, terutama cerita-cerita yang konspirasi, skeptis kayak gini. Jadi daripada gue upload di channel utama gue dan jadi nggak nyambung ceritanya, gue buat channel kedua ini. Kalau kalian suka channel ini, please subscribe, like video ini, ramein komen di bawah, biar gue punya alasan banyak untuk terus upload di video ini. Kalau kalian lihat, sekarang gue berbeda ruangannya. Sekarang gue lagi di luar negeri. Dan I have to keep giving you guys more stories. Jadi kita bisa tetap cerita dan kalian bisa nonton lebih banyak. Thank you guys, kita lanjut ke videonya. Setelah banyak kejadian aneh yang dialamin sama Amy mulai ngajak orang-orang terdekat untuk tinggal bareng sama dia, supaya dia ngerasa lebih nyaman. Salah satu orang terdekat ini adalah seorang polisi, yang namanya adalah Dave McGann, yang dimana Dave ini adalah temannya sendiri yang kebetulan emang lagi butuh tempat tinggal sementara di daerah itu. Tapi bukannya malah ngerasa aman, malah gangguan baru mulai muncul hampir setiap malam. Dave di sini juga ngerasain. Dave itu ngedengar suara geraman dari lorong kamar. Dia ngeliat sosok gelap hitam berdiri di dapur, dan dia juga ada ngeliat botol air tiba-tiba kayak terbang sendiri, mental sendiri dari arah meja. Bahkan waktu dia coba bodo amat cuek gitu sama kejadian-kejadian itu, suasana rumahnya makin lama makin berat. Kayak ada sesuatu yang nggak mau mereka tinggal di dalam rumah itu. Dan nggak lama setelah Amy pindah ke dalam rumah itu, anak laki-lakinya yang bernama Bill ini datang bareng sama tunangannya namanya Casey. Dan bayi mereka itu masih kecil banget. Basically ini adalah cucunya Amy. Mereka manggil bayi itu dengan nama Bubba. Keluarga kecil ini mutusin buat tinggal bareng sama Amy sementara waktu buat ngerawat rumah dan jaga kondisi Amy yang lagi rentan banget pada saat itu karena banyak gangguan. Awalnya, semuanya terasa normal, nggak ada kejadian aneh-aneh. Tapi belum sampai 2 minggu, mulai ada kejadian yang makin intens. Dan di sini Casey sama suaminya ini mulai nggak nyaman di rumah itu. Malam-malam, sekitar jam 2 malam, Casey mulai kebangun gara-gara suara dari monitor bayi mereka. Alat buat ngawasin si Bubba dari kamar sebelah. Tapi yang aneh, monitor itu tiba-tiba muter sebuah lagu. Lagunya adalah Twinkle Twinkle Little Star, tanpa ada yang nyentuh tombol apapun. Padahal, fitur lagu Nina Bobo itu cuma bisa aktif kalau dipencet manual dari aplikasinya, atau dari tombol fisik yang ada langsung di alatnya. Ngedengar itu, Casey langsung berdiri, ya mikir kalau itu, oke, ini mungkin error, rusak, atau gimana. Tapi sebelum dia sempat ngecek, dari suara speaker monitor itu, tiba-tiba ada suara perempuan yang pelan banget. Dia ngomong. Dan itu bukan suaranya Casey. Bukan suaranya Amy. Dan jelas bukan suara siapapun yang dia kenal.
Dan yang bikin lebih serem lagi adalah, monitor itu cuma terhubung ke satu kamera yang ada di atas box si bayi. Dan waktu Bill masuk kamar, Bubba masih tidur, kayak nggak terjadi apa-apa. Amy langsung bilang, ini mungkin kayak ya karena listrik, atau mungkin alatnya error atau gimana. Tapi buat Casey, semua itu udah mulai nggak masuk akal. Dia tahu gimana sistem itu berjalan, dan dia tahu suara perempuan tadi itu nggak mungkin gara-gara muncul dari error alat tersebut. Sejak kejadian itu, suasana rumah langsung berubah. Kata Casey, rumah itu nggak kerasa kayak tempat tinggal mereka sendiri lagi. Rasanya kayak emang numpang di tempat yang udah dihuni sama sesuatu yang lain. Puncaknya itu datang waktu seorang teknisi listrik itu datang ke basement mereka untuk ngecek kabel. Baru 10 menit kerja, tukang itu langsung kabur dari rumah itu dengan muka yang benar-benar pucat, dan dia ninggalin semua peralatannya. Dia benar-benar kabur kayak panik. Katanya dia ngerasa kayak didorong sangat keras dari belakang sampai dia jatuh ke lantai. Padahal nggak ada siapa-siapa di ruangan itu. Amy mulai sadar, ini bukan rumah tua biasa. Bukan juga soal perasaan nggak nyaman. Ada yang nempel di tempat itu. Dan udah mulai ganggu keluarganya satu persatu. Di sini akhirnya Amy mulai mutusin untuk manggil tim investigasi independen. Namanya adalah Proof, P-R-O-O-F. Kepanjangannya adalah Paranormal Research Organization of Factual Evidence. Organisasi ini tuh bukan kayak ghost hunter abal-abalan yang kita temukan di Indonesia. Ya, nggak kayak, nggak gitu. Ini, mereka pakai peralatan modern. Ya, mereka fokus ke dokumentasi. Ya, dokumentasi bukti yang bisa diverifikasi secara teknis, bisa dibuktikan secara nyata dan empiris. Dan biasanya ketika mereka turun ke dalam lapangan, mereka tuh pendekatannya secara investigatif gitu, bukan sensasional atau entertainment. Enggak. Tim ini dipimpin sama satu orang, namanya adalah Joseph Gallant, di mana mereka langsung jalan investigasi 2 hari penuh di rumah Amy, lengkap dengan kamera pengawas, perekam suara, dan Frank's Box. Ya, ini adalah alat komunikasi 2 arah yang dipercaya bisa nangkep suara entitas non-fisik. Di tengah sesi malam kedua, muncul suara perempuan dari alat itu. Suaranya pelan banget, tapi jelas. Dia ngenalin dirinya sebagai nama Jessica. Dan dia bilang kalau dia adalah anak kecil yang dibunuh dan disembunyiin di rumah itu. Tim investigasi tersebut juga pada saat itu ngedengar suara perempuan yang kayak semacam bergumam sebuah lagu dari arah tembok. Tapi temboknya nggak tahu yang mana. Jadi seolah-olah suaranya itu nyebar ke semua ruangan. Di rekaman kamera itu juga muncul bayangan gelap nutupin pintu, lalu hilang begitu aja. Tapi di balik semua cerita itu, gangguan paling intens di rumah Amy selalu mengarah ke satu titik. Ada satu struktur beton yang cukup besar di basement. Dan ini bendanya aneh banget bentuknya, karena bentuknya seperti peti mati. Dan selama bertahun-tahun, nggak ada yang berani buka. And there is a concrete structure in the floor that should not be there. There's no reason to be there, and it was time. Struktur beton ini tuh udah lama banget sebenarnya bikin Amy ngerasa nggak tenang. Karena bentuknya panjang, ya padat gitu, dan nggak nyambung sama desain ruangan itu sama sekali. Jadi dia kayak beda sendiri. Letaknya itu di sudut paling gelap basement. Nggak ada penutup, cuman cetakan beton polos yang kayak sengaja dibikin permanen gitu. Akhirnya, bareng keluarganya, Amy mutusin buat buka paksa tempat itu. Dia pakai linggis, dia pakai palu, dan ya butuh waktu berjam-jam buat buka bagian atasnya. Dan begitu berhasil dibuka, mereka ngedapetin aroma sangat tajam, kayak benda yang terbakar lama banget, kayak bau gosong. Di dalamnya itu ada tumpukan abu, ada debu, dan ada serpihan tulang kecil yang bentuknya tuh udah nggak utuh, udah hancur. Warnanya tuh keabu-abuan dan berkerak. Amy langsung yakin itu adalah sisa jasad manusia. Bagian tubuh yang dikremasi tapi nggak tuntas selesai terbakar. Tapi yang bikin aneh di sini adalah nggak ada laporan polisi, nggak ada berita media lokal, nggak ada penyelidikan forensik, bahkan nggak ada pengakuan resmi dari acara TV yang pernah nayangan cerita Amy sebenarnya. Walaupun Amy ini pernah diangkat di acara TV, namanya adalah Paranormal Witness, tapi bagian ini nggak benar-benar diverifikasi. Klaim ini tuh cuma muncul di narasi dan sampai sekarang nggak pernah dibuktikan sama sekali secara ilmiah ceritanya apakah benar atau salah. Namun, ya beberapa arkeolog belakangan ini mulai berspekulasi bahwa mungkin saja itu adalah tulang hewan atau sisa-sisa dapur lama atau limbah dari era sebelumnya. Tapi nggak ada yang bisa buktiin dengan pasti karena struktur itu udah ditutup dan nggak pernah dibuka lagi. Tapi ada satu hal yang pasti, rumah Amy berdiri persis di atas bekas jaringan terowongan bawah tanah milik Mansfield Training School. Dulu,
terowongan ini tuh dipakai buat mindahin pasien dari satu gedung ke gedung yang lain. Apalagi waktu badai salju. Ada salah satu mantan staf yang bilang ya bahwa ini tuh sebenarnya adalah jalur yang nyambung ke Night Hospital. Night Hospital ini adalah pusat medis tempat pasien-pasien itu dipasung, diisolasi, dan dikurung di ruang bawah tanah selama berhari-hari. Nah, sekarang kondisi Night Hospital tuh udah hancur. Basically udah abandoned, udah ditinggalin. Ya, dindingnya udah rusak, lantai udah rusak, segala macam. Semua sudah ditinggalin. Tapi, ruang mortuarinya, ruang mayat, itu masih nyambung langsung ke ruang tunggu pasien. Dan juga ke bagian bawah tanah itu. Ada juga orang-orang yang suka menjelajah bangunan kosong, ya penjelajah urban. Ini mereka ketika masuk ke dalam tempat itu, mereka ngedenger suara langkah dan jeritan dari bawah tanah. Tapi bagi para peneliti dan para orang-orang yang skeptik sama kejadian ini, horor sebenarnya bukan ada di sana. Horor yang sebenarnya adalah fakta-fakta yang masih tersisa dan tersembunyi di arsip negara tentang tempat ini. Sejak malam itu, di mana mereka ngeliat sarkofagus dan mereka buka peti mati itu, bukan cuman rumahnya aja yang makin terasa berat, tapi juga penghuninya. Amy mulai ngerasa mimpi buruk, dan bukan mimpi horor biasa ya. Tapi mimpinya tuh berulang-ulang. Dia ngerasa kayak ada di dalam tubuh seseorang anak kecil yang dibunuh, yang terkunci, nggak bisa gerak, dan cuma bisa ngerasain rasa sakit selama mimpinya. Dan ini kalian ingat lagi sekali lagi ya, mimpinya tuh berulang-ulang. Anaknya Amy ini juga mulai berubah. Casey, ya si istrinya itu juga mulai sering panik di tengah malam karena ngerasa monitor bayi mereka memutar lagu sendiri. Atau gara-gara ada suara perempuan yang nyebut nama si bayinya itu. Dave McGann, yang temannya polisi, juga nggak pernah balik lagi setelah satu malam ngelihat botol air dilempar dari tembok sama sesuatu yang nggak kelihatan. Amy sendiri akhirnya mulai menjauh dari rumah itu. Dia nggak kuat nginap sendirian. Bahkan di siang hari pun, dia ngerasa rumah itu kayak ngerespon sama kehadirannya dia. Suasana mulai berubah tiap kali dia masuk. Kadang tiba-tiba ada bau gosong, kadang tiba-tiba ada suara langkah terdengar dari lantai atas, padahal semua kamarnya itu kosong. Rumah itu tampaknya nggak pernah diam sama sekali. Tapi yang sebenarnya bikin dia paling kecewa itu bukan sesuatu yang nggak kelihatan-kelihatan ini, tapi dari perlakuan orang-orang yang seharusnya membantu dia. Waktu acara TV yang episode dia tayang, Amy ngerasa kisah hidupnya itu disulap jadi semacam sensasi horor murahan. Ya, ceritanya dipotong, buktinya dibuang, dan rasa takut keluarganya itu dipakai cuma buat drama doang. Dia bilang, yang ditayangkan itu bukan cerita dia, tapi versi fiksi yang dibuat untuk hiburan. Padahal, yang dia mau, cuman ingin dimengerti aja. Amy nggak pernah bilang dia pengen rumah itu terkenal, dia nggak nyari sorotan, dia cuman pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana dan kenapa rumah itu nggak pernah ngerasa kosong. Dia basically minta bantuan. Dan sampai sekarang, struktur beton yang mereka buka di basement itu nggak pernah diperiksa secara forensik. Nggak ada polisi, nggak ada lab, dan nggak ada kebenaran yang benar-benar keluar ke permukaan dan ke media. Setelah semua kejadian itu, ya, Amy basically nggak pernah benar-benar tinggal di rumah itu dalam jangka waktu yang lama. Dia nggak pernah bisa hidup tenang di dalamnya, dan renovasi itu juga berhenti total. Beberapa bagian dari rumah itu dibiarin rusak. Bagian basement itu dikunci total. Peti mayat yang dibawa itu nggak pernah disentuh lagi. Rumah itu sekarang jadi bagian dari cerita yang lebih besar. Bukan cuma soal gangguan, tapi soal warisan dari institusi di bawah tanahnya. Karena selama rumah itu berdiri, sisa-sisa Mansfield Training School juga masih ada di sekitarnya. Terowongan-terowongan itu udah banyak yang ambruk, tapi bangunan tua kayak Night Hospital dan Longley School itu masih berdiri dalam kondisi yang rusak total dan abandoned. Sebagian besar orang itu datang ke sana buat nyari hantu, datang ke rumah-rumah kosong. Tapi sebagian lagi mulai sadar, ini betul bukan tempat angker karena arwah. Dan cerita menarik datang dari tahun 2022. Sekelompok mahasiswa dan dosen dari UConn ini bikin proyek memorial buat mengenang para korban Mansfield ini. Mereka menggali semua arsip yang mereka bisa cari. Mereka kumpulin testimoni dan cari cara untuk bisa mengangkat cerita-cerita yang dikubur oleh sejarah tentang tempat ini. Salah satu isu yang mereka angkat itu adalah kemungkinan adanya kuburan massal di area kampus lama. Soalnya banyak sekali sertifikat kematian dari Mansfield yang nggak nyantumin lokasi pemakaman tempat tersebut. Tapi UConn secara institusi itu mereka nolak untuk bisa mensurvei radar bawah tanah. Alasannya kenapa? Karena alasannya masih kurang bukti. Di cerita ini sebenarnya Amy nggak pernah benar-benar bilang kalau rumah itu berhantu. Dia bilang rumah itu cuma nyimpan terlalu banyak kenangan yang nggak pernah ditutup dengan benar. Dan selama kenangan itu masih dikubur,
tempat itu nggak akan pernah tenang. Dan semua kebenarannya masih belum terkuak. Dan sampai hari ini, kita tidak tahu apa itu sebenarnya. Gimana ceritanya? Apakah kalian suka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video stigma berikutnya. Masih banyak lagi guys video-video lainnya. Dan kalau kalian menonton video-video yang sudah ada, silahkan cek video yang ada di kiri kanan ini. Oke guys, kita ketemu lagi di video stigma berikutnya. Bye-bye. Gue merinding cerita ini. Astaga, rumah ini hotelnya sepi lagi.